kelebihan di kuliah syariah doang. Jadi kita langsung naik ke atas. Dan di Universitas Madinah ini eskalatornya cuma ada di kuliah syariah di gedung baru. Selain kuliah syariah nggak ada eskalator. Makanya di UIM itu kuliah syariah kuliah unggulan lah bisa dibilang. Dan ini biasanya seminggu sekali diisi air. Ini biasanya seminggu sekali diisi air terus dinyalain. Karena ini lagi nggak ada airnya, berarti nggak dinyalain. Nah, ini kelasnya kosong. Bisa kita langsung masuk. Kita cek ke koahnya ya, ruangannya kayak gimana. Lihat, otomatis, paham? Jadi lampunya di sini otomatis. Kalau di dalam nggak ada orang, nanti dia pintu tutup akan mati sendiri. Tapi kalau pintunya dibuka, dia langsung nyala sendiri kayak barusan Anda lihat. Nah, koah di gedung baru kuliah syariah. Nah, koahnya itu kalau menurut Ane spesial banget karena dulu Ane semester 1 semester 2 di gedung baru. Karena sekarang udah semester pertengahan jadi dapatnya gedung lama. Nah, kita dapat fasilitas apa aja? Pertama, kursi dosen ya biasalah bagus, kursi dosennya enak banget gitu kan, dan empuk. Kemudian kursi tulab seperti kita ketahui beda-beda, ada yang gede seperti ini, ada yang kecil kalau di kuliah syariah. Kalau di Ummul Qura beda ya, rata semua bagus gitu. Kemudian nah ini kita dapat mikrofon ya guys ya. Bentar. Gimana cara nyalain mic-nya? Oh ini. Gimana ya cara nyalain mikrofon? Lupa. Udah lama sih udah di sini. Dulu mah pernah aneh nyalain mikrofon. Nggak tahu dah. Cek. Nah, intinya ada mikrofon lah gitu. Saya juga agak lupa nih. Dan ada laptop lagi, ada komputer. Nah ini komputernya guys. Nah, jadi komputer buat dosen yang mau masukin file-filenya bisa lewat sini, lewat pakai flash disk atau apa, bisa langsung pakai komputer ini. Komputernya bisa langsung connect ke proyektor di sini nih. Ini proyektor dan ini layar. Ini papan tulis sekaligus layar. Jadi kalau mau nulis di sini bisa pakai yang namanya bisa pakai proyektor. Jadi bisa pakai tangan. Gak ada tinta. Lihat spidolnya, ini kering, nggak ada tinta. Nanti kita bisa nulis di sini, tapi harus hidup proyektornya, gitu. Harus hidup proyektornya. Ada remote proyektor. Jadi guys, tadi tuh karena proyektornya lama dan keburu jam masuk kuliah dan sekarang udah masuk jam kuliah. Jadi orangnya pada masuk tadi. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin part 2. Nanti besok insya Allah kita bikin video lagi untuk review dalaman koah di kuliah syariah ini di gedung baru yang ada proyektor dan bisa nulis di papan proyektor, pakai tangan juga bisa nulis gitu, tanpa spidol yang ada tintanya. Nah, tunggu di part 2 dan mungkin vlog kita di part pertama ini sampai segini aja ya teman-teman. Gimana? Lumayan bagus kan? Ya, kita bisa lihat pemandangan di sini, orang-orang pada turun dari proyektor. Eskalator. Gara-gara proyektor jadi eskalator. Gara-gara apa? Proyektor gak nyala. Proyektor komputer yang lama nyalanya. Jadinya kayak gitu deh. Dan terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video saya sampai habis. Saya Firman. Kalau ada salah kata, mohon maaf, saya juga manusia gitu loh. Udahlah, kita saling maafin aja, kita nggak ada sempurna. Halo guys, nah sekarang udah masuk ke part 2 nih. Nah kemarin kan mic-nya belum nyala. Nah, ini kita nyalain mic-nya dan kita bakal nyalain proyektor. Nih, kalau nggak percaya, ada suara nggak? Coba dari sana ya, dari sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masih bersama saya Ahmad Rizpul dan kita sambut semua YouTuber yang paling terkenal di UIN adalah Ahmad Rizpul. Itu contohnya mic ya. Proyektor.
motornya tadi matikan gitu. Kita nyalain dulu proyektor dan kita nyalain komputernya juga. Cuman di sini komputernya pakai HDD jadi kayak agak lama gitu, belum SSD. Dan ini fasilitas di Koah Baru, di gedung baru, bukan Koah Baru, gedung baru kayak gini lah. Dan ini proyektornya, layar proyektornya langsung pakai papan tulis digital gitu. Dan nanti kita bisa ketik-ketik di sini. Ini auto nyambung ke komputer gitu kan. Ah guys, karena ini harus login, jadi kita lihat fungsi ininya aja ya. Bentar, kita gelapin dulu lampu. Wah, nggak bisa digelapin. Oh iya, lupa, lampunya otomatis. Sorry. Nah, jadi gini guys, karena tadi saya pengen ngeliatin papan tulis gitu loh, yang bisa nulis tanpa spidol tinta. Tapi ternyata harus login. Nah, jadi kita lihat fungsinya aja. Fungsinya kita bisa langsung sentuh dari papan tulis ini. Tuh, lihat. Oh, bentar. Nah, jadi kayak kita bisa ngegerakin nggak harus dari komputer, gitu, bisa dari sini, ya kan? Contoh misalkan nih, kita mau klik user, order user, bisa pakai tangan, bisa pakai ini spidol nggak ada tintanya. Nih, kita klik yang ini, order user, tuh langsung ganti ya, order user. Terus kita mau klik password, nah, klik password. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai tangan. Nah, nanti kalau kita udah masuk, sebenarnya kalau kita udah masuk, sebenarnya kita bisa nulis di papan board gitu pakai tangan. Nah, ini, ini dia. Nah, ini kalau misalkan username, misalkan Afif, tapi nggak bisa sih, ya gitu ya. Tuh. Jadi bisa diketik di sini. Ini papan tulis ajaib namanya. Enggak sih, maksudnya bukan ajaib. Papan tulis organik lah kalau tanaman, bukan organik. Apa sih namanya ini? Elektronik. Papan tulis elektronik. Oh ya, papan tulis pintar. Kalau kan ada telepon genggam pintar ya, smartphone. Nah, kalau ini papan tulis pintar, ya. Kita lihat review sekali lagi. Tuh kan, langsung. Ini berarti papan tulis dari komputer sini hanya bisa diakses sama dosen ini, namanya nih Abdurrahman bin Al-Amin Al-Mustafa Abdul Somad. Karena nggak bisa masuk, ya udah, kita berarti review aja. Yang penting kita udah tahu fungsi dari papan tulis di gedung baru ini ya guys ya. Kemudian, saatnya kita shutdown kita. Nah, kita bisa lihat ganti bahasa di sini. Ini bahasa Inggris di sini dan bisa ke Arab. Nah, kita kalau udah bisa ubah bahasa Arab dan bisa matiin klik ini dan klik shutdown. Selesai. Nah, ini tentu aja mohon maaf nih karena belum ada. Nanti kalau ada koah yang udah login, nanti kita bisa review nulis-nulis di papan tulis. Karena ini nggak dapat, tapi kita kan udah tahu yang penting papan tulisnya papan tulis pintar. Kalau tanaman organik yang berkelas. Mungkin gitu aja review part 2 kali ini. Saya Afif Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.